Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang terus menguatkan kami untuk kami terus beriman dan percaya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita pada saat ini yaitu bersaksi dan menjadi kesaksian. Bersaksi dan menjadi kesaksian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kata saksi, bersaksi itu tidak asing lagi. Ketika kita berada di lingkungan gereja kita, di tempat persekutuan kita sering mendengarkan kata bersaksi atau saksi. Nah, Bapak Ibu, bersaksi itu berasal dari kata dasar saksi. Saksi itu adalah seseorang yang melihat suatu kejadian secara langsung. Itu adalah saksi. Sedangkan bersaksi itu adalah sebuah kata kerja, sehingga bersaksi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, dan pengalaman. Nah, bersaksi juga berarti menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Itu bersaksi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersaksi kita harus memulainya dengan berbicara. Tidak mungkin ketika dikatakan kamu harus bersaksi, bersaksi itu berarti kita harus mengeluarkan suara. Nggak mungkin kita bersaksi mau memperkenalkan sesuatu, tiba-tiba kita hanya ya nggak mungkin ya. Tetapi bersaksi kita harus memulainya dengan berbicara. Namun bersaksi bukan hanya secara lisan, namun juga kita dapat bersaksi melalui tulisan kita yang memberkati orang lain. Bahkan kita dapat menceritakan segala sesuatu melalui tulisan, bukan hanya secara lisan. Nah, menjadi kesaksian itu tindakan kita, perbuatan kita, atau perilaku hidup kita mencerminkan sesuatu dari apa yang kita saksikan. Maka dari firman Tuhan yang kita baca, apa yang mau kita saksikan atau kita mau bersaksi tentang apa? Nah, dalam firman Tuhan ini sangat jelas sekali ada beberapa perintah yang dituliskan oleh pemazmur dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 6 ini. Yang pertama di ayat 1 itu mengatakan bersyukurlah. Itu ada kata perintah bersyukurlah, serukanlah, perkenankanlah, bernyanyilah, bermazmurlah, percakapkanlah, bermegalah, carilah, dan ingatlah. Nah, ada beberapa kata perintah. Jadi dengan cara apakah kita harus bersaksi? Yang pertama di Mazmur 105 ayat 1b mengatakan serukanlah namanya. Yang artinya kita harus menyuarakan nama Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur 105 ayat 1a mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Menunjukkan kepadanya ini yaitu kepada Tuhan. Maka kita harus menyuarakan nama Tuhan. Siapakah Tuhan yang kita sembah? Sebagai orang yang percaya, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyuarakan nama Tuhan yang kita sembah. Jangan takut karena banyak orang yang dengan bebas menyuarakan kepercayaannya. Maka kita juga harus dengan berani dan penuh kepercayaan menyuarakan atau menyerukan siapa Tuhan yang kita sembah. Ingatlah bahwa masing-masing orang memiliki nama untuk sesuatu yang dia sembah atau yang dia percaya. Begitu juga dengan kita. Kita harus dengan jelas menyuarakan Tuhan siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kita sembah. Nah, poin pertama ini saya mau mengajak kita untuk jangan ragu menyuarakan atau mengutarakan siapa Tuhan atau siapa Allah yang kita sembah.
Serukanlah nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kita sembah. Perkenalkanlah namanya. Yang kedua, dengan cara apakah kita harus bersaksi? Yaitu perkenalkanlah dan percakapkanlah. Di ayat 1c dan juga ayat yang kedua c. Setelah kita menyerukan siapa Tuhan yang kita sembah, maka kita harus memperkenalkan dan mempercakapkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Itu firman Tuhan bilang. Nah, biarkanlah dunia tahu bagaimana perbuatannya yang ajaib yang dilakukan oleh Allah yang kita sembah. Kenapa kita tidak menceritakan hal itu kepada dunia? Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbeda dari Allah-Allah yang lain. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dunia tidak akan pernah tahu jika kita tidak mau menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Allah yang kita sembah. Dunia tidak akan pernah tahu hal itu kalau kita tidak mau memperkenalkan Dia, kita tidak mau mempercakapkan Dia. Kita hanya beriman, kita hanya percaya, tapi kita dari diri kita sendiri tak pernah kita ceritakan tentang Allah yang kita sembah itu, tentang Yesus yang kita percaya itu, tentang Yesus yang kita imani itu, bagaimana perbuatannya. Nah, mengaku sebagai penyembah Kristus saja itu tidak cukup. Memperkenalkan siapa Tuhanmu dan Tuhanku saja itu tidak cukup. Siapa Tuhan kita, memperkenalkan namanya saja itu tidak cukup. Kalau orang tanya, siapa Tuhanmu? Ya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus. Tidak sebatas sampai di situ siapa yang Tuhan yang kita sembah. Tetapi kita harus bersaksi apa yang telah Dia perbuat. Dan apa yang bisa Dia perbuat untuk manusia atau orang yang percaya kepadanya. Apa yang Dia berikan kepada orang yang menyembah kepadanya, yang percaya kepadanya. Bahkan jaminan-jaminan apa saja yang Dia berikan ketika orang mengambil keputusan untuk percaya kepadanya. Kenapa kita tidak ceritakan hal itu? Hal-hal yang Dia berikan itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh ilah-ilah yang lain selain daripada Allah yang kita sembah. Makanya itu uniknya ketika kita mau menyerahkan diri kita untuk percaya kepada Kristus. Nah, bahkan kita harus menceritakan atau kita harus bersaksi bahwa Dia adalah Allah yang adil dan juga Allah yang adalah kasih. Dia juga adalah Allah yang telah mengorbankan dirinya sendiri bagi umat manusia yang Dia ciptakan dan memberi keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dia mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya bagi manusia yang Dia ciptakan, yang menyakiti hatinya, yang berbuat dosa terhadap Dia, yang selalu mengecewakan Dia, tetap Dia mengorbankan dirinya agar manusia yang percaya kepadanya atas apa yang Dia lakukan itu diberikan keselamatan. Nah, namun bagaimana orang bisa percaya dengan apa yang kita saksikan, yang kita beritakan? Maka kehidupan kita harus hidup menurut perintahnya. Artinya kita harus menjadi kesaksian dari apa yang kita saksikan. Ketika kita bersaksi tentang Kristus, maka kita harus hidup menurut apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Gak mungkin kita bersaksi Kristus itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kristus itu Maha Pengampun, Dia selalu mengampuni kita. Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Terus kita, ketika ada orang yang menyakiti diri kita, menyakiti hati kita, kita tidak mau mengampuni orang itu. Kita tidak mampu untuk mengasihi sesama kita. Padahal Allah yang kita sembah mengajarkan kita tentang kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih, dengan keadilan. Terus kita bertingkah laku dengan tidak sesuai dengan gambaran kesaksian yang kita berikan bagi orang lain. Nah, karena itu kita harus menjadi pribadi yang harus mampu memiliki sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, jangan takut untuk kita bersaksi tentang iman percaya kita, tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Tidak perlu takut. Karena apa? Karena setiap manusia, seperti yang saya katakan dari awal, bahwa setiap manusia itu memiliki nama bagi setiap apa yang mereka percayai. Atau Allah yang mereka percaya, ilah-ilah yang mereka percaya, mereka punya nama. Nah, kita, Allah yang kita percaya itu siapa? Tuhan yang kita percaya itu namanya siapa? Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita takut untuk memberitakan hal itu? Kenapa kita takut untuk memperkenalkan namanya? Itu iman kita, itu kepercayaan kita, dan tidak ada orang yang melarang kita. Itu hak kita, itu hak kita untuk kita beritakan bahwa itu Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang kamu sembah siapa? Karena banyak Tuhan di dunia ini. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang
Dan jadikanlah diri kita sendiri sebagai kesaksian atas apa yang kita saksikan. Bahwa kita bukan hanya sekedar percaya dan bersaksi, tapi kita adalah pribadi yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah kita saksikan. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, memperkenalkan nama Yesus saja tidak cukup. Kita harus menceritakan perbuatan-perbuatannya. Kita harus menceritakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Karena itu bersaksilah tentang apa yang kita percayai. Dengan apa yang kita percaya, apa yang kita imani. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Jadikan hidup kita sebagai kesaksian yang hidup bagi orang lain, sehingga lewat hidup kita, lewat pribadi kita, orang dapat melihat Kristus lewat hidup kita. Bahwa benar-benar kita adalah pengikut Kristus. Kita bukan hanya Kristen KTP, yaitu Kristen tempelan, tetapi kita benar-benar adalah Kristen, orang pengikut Kristus yang hidup di dalam Kristus, yang mau menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Bagaimana Kristus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa kita harus memandang dari mana tempatnya, latar belakangnya seperti apa. Karena Kristus pun mengasihi kita seperti itu. Jadilah pribadi yang mau bersaksi tentang nama Kristus dan jadikanlah hidup kita sebagai kesaksian yang hidup. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Jadikanlah kami sebagai saksi Kristus yang hidup, dan biarlah lewat kehidupan kami Tuhan Yesus, kami boleh nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Berikan keberanian kepada kami untuk menyaksikan siapa Tuhan yang kami percayai, siapa Tuhan yang kami imani. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami berdoa. Amin.